Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how is life? I hope everything is okay with you. Yes, saya harap kita masih dalam keadaan baik ya. Okay, today we are going to talk about expressing intention. Hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita yaitu dengan materi expressing intention. In this section, I will tell you what is expressing intention and how to respond it. And before we learn about that, I will tell you about the learning objective for today. Jadi sebelum Miss menjelaskan tentang expressing intention dan bagaimana cara mengungkapkannya serta how is responded, bagaimana responnya, Miss akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengenali struktur will dan be going to dan mengidentifikasi penggunaannya would like to dalam kalimat yang menyatakan niat dengan tulus. Yang kedua, siswa dapat membandingkan penggunaan will dan be going to sesuai konteksnya dengan rajin dan giat. Dan yang ketiga, siswa dapat menggunakan fungsi sosial teks ungkapan menyatakan niat dan rencana dalam berbagai konteks. Okay, next, what is expressing intention? Expressing intention means words or sentences to state our plans or something that we intend to do in the future, or something that you want and plan to do. Yang artinya, expressing intention itu adalah kata-kata atau kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan rencana atau sesuatu yang kita hendak lakukan di masa yang akan datang, atau sesuatu yang kamu ingin lakukan dan rencanakan. Ya, jadi intention itu artinya kalimat rencana, ungkapan perencanaan. Oke. Next, ini ada beberapa ungkapan expressing intention. Yang pertama ada asking about plans, cara menanyakan rencana. Jadi intention itu rencana, dan rencana itu dalam bahasa Inggris yang lain bisa kita bilang plan ya, plan, rencana, planning, perencanaan. Oke, yang pertama adalah asking about plans. Itu ada beberapa. Yang pertama misalnya, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? What will you do in 5 minutes? Apa yang akan kamu lakukan selama 5 menit? What would you like to do during your long holiday? Apa yang ingin kamu lakukan selama liburan? Do you have any plans for this weekend? Apa rencanamu untuk minggu ini? What do you intend to do next? It's your intention to go home early. Itu ya beberapa contoh ungkapan asking about plans, menanyakan sebuah rencana. Dan kemudian expressing plan, ungkapan perencanaan. Jadi kalau yang tadi menanyakan rencana, yang ini adalah expressing plan, ungkapan rencana yang akan kita lakukan. The example, we would like to discuss it. Kita akan mendiskusikan itu. He will come tonight. Dia akan datang malam ini. My mother is going to cook. Ibu saya akan memasak. I'm planning to buy a dress. Saya berencana untuk membeli pakaian. I will make an effort to meet him. Saya berencana untuk bertemu dengannya. I'm thinking of climbing a mountain. Saya berpikir untuk mendaki gunung. I reckon I will write a novel. I have every intention of gardening. I fully intend to help her. Saya berencana untuk menolongnya. Tuh ya, jadi berbeda ya. Kalau yang pertama asking about plans, menanyakan sebuah rencana. Kalau expressing plan adalah contoh kalimat perencanaan yang akan kamu lakukan. When you express the intention we can use, ketika kamu mengungkapkan ungkapan rencana, kita dapat menggunakan dua kalimat ya. Yang pertama be going to and would like to.
Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah be going to. Aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang sudah direncanakan sebelumnya. Be going to memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Jadi karena kalimat perencanaan di sini kita menggunakan simple future tense ya. Ini patternnya, rumusnya. Subject plus to be plus going to plus verb one. Example, Adit is going to go fishing tomorrow. Artinya, Adit akan pergi memancing besok. Ya, itu kalimat positifnya ya. Jadi Adit di sini sebagai subjek, is itu sebagai to be, and going to itu adalah kalimat kata kerja bantu untuk kalimat intention ya. Kemudian fishing tomorrow, fishing verb one, tomorrow besok. Jadi artinya Adit akan pergi memancing besok. Itu kalimat positif. Kemudian kalimat negatifnya Adit is not going to go fishing tomorrow. Setelah to be ditambah not. Ya, ini lagi penjelasannya. Subjek untuk he, she, it itu to be-nya adalah is. Kemudian untuk I, to be-nya adalah am. Kemudian lagi you, we, they itu adalah tambahan to be-nya adalah are ya. Kalau yang tadi subjeknya adalah Adit, makanya dia menggunakan to be is karena Adit adalah orang ketiga tunggal. Dia termasuk pada kata he kalau di sini. He is. Oke. Yang kedua ada would like to. To express something what you want, menyatakan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Hampir sama dengan be going to, hanya saja kalau would like to yang ingin kita lakukan tuh tanpa direncanakan ya, otodidak dia langsung. Kalau dia be going to dia direncanakan, kalau dia would like to yang tiba-tiba ingin kita lakukan. Patternnya, rumusnya ada subject plus would like to plus verb one. Example, Mother would like to prepare a party next week. Ibu akan mempersiapkan sebuah pesta minggu depan. Itu contoh kalimatnya ya. Ibu akan mempersiapkan sebuah pesta untuk minggu depan. Contoh dari kalimat perencanaan yang menggunakan would like to. Kalimat negatifnya Mother would not like to prepare a party next week. Ya, would not like. Jadi setelah would ditambah not menandakan bahwasannya itu adalah kalimat negatif. Oke, this is the example of asking about plan. Di sini adalah ada nanti contoh menanyakan rencana. Ada Ade and Queen. Kita baca ya, Miss baca. Hi Queen, hi Ade. Do you already have any plan for this holiday? Not really. How about you? I'm planning to spend my holiday at my hometown. Your hometown? Where is it? Bukit Tinggi. I miss my hometown so much. It has been 3 years since the last time I visited my hometown. Nah, jadi Ade menanyakan rencana kepada si Queen. Do you already have any plan for this holiday? Nah, apakah kamu mempunyai rencana untuk liburan ini? Itu ya, itu adalah contoh asking about plans, menanyakan sebuah rencana. Next, for the second example, untuk contoh dialog yang kedua, read this dialogue carefully. Jadi ada Adit and Tio. What are you doing, Tio? Nothing, I'm just listening to music. Have you heard that Buddhi's house was on fire? Yes, I have. Don't you want to help him? I thought you too quiet, close. I intend to help him, but he said that he is fine and he doesn't need my help. You really said that? Yes, he did.
Maybe he got emotional and said that to you. Just let him alone for now. Yes, I know. Jadi di sini ceritanya rumah si Budi kebakaran dan Adit menanyakan kepada Tio apakah Adit tidak ingin menolong Tio. Kemudian Tio menjawab, I intend to help him. Saya berencana untuk menolongnya, but he said that he is fine and he doesn't need my help. Tapi kata si Budi dia baik-baik saja dan tidak ingin ditolong. Itu ya, jadi kalimat yang digaris bawah. Contoh ungkapan perencanaan. Ya, yang digaris bawah itu adalah contoh ungkapan perencanaan. Okay, thank you. That's all for our lesson today. I think enough for this material and I hope you understand for these sections. Okay, thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.